Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Syarna Fitri, Prodi Ilmu Kelautan Stek Balingdiwa Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi webinar yang berjudul Peran Penginderaan Jauh dalam Mitigasi Bencana dan Mitigasi Banjir Bandang. Peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang bencana, mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan menurut Public Safety Canada, mitigasi bencana merupakan tindakan yang dilakukan menghilangkan atau mengurangi dampak serta risiko dari terjadinya bencana melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum terjadinya bencana atau ketika bencana terjadi. Tren bencana global ke depan, kejadian bencana dunia yaitu bencana meningkat dan 75% adalah bencana teknologi seperti banjir, longsor, siklon tropis, dan kekeringan. Sedangkan dampaknya sebagian besar terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Tren bencana akan makin meningkat karena yang pertama meningkatnya jumlah penduduk, yang kedua urbanisasi, yang ketiga degradasi lingkungan, keempat kemiskinan, kelima pengaruh perubahan iklim global. Jenis informasi yang disediakan oleh LAPAN, yang pertama karhutla, yang kedua banjir atau banjir bandang, yang ketiga longsor, yang keempat gempa bumi, yang kelima tsunami, yang keenam letusan gunung api. Sistem peringkat bahaya kebakaran atau SPBK. Definisi SPBK, peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko terjadinya bahaya kebakaran hutan atau lahan di suatu wilayah dengan memperhitungkan kondisi cuaca, curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan kecepatan angin. Komponen SPBK. Komponen SPBK terdiri dari 6 komponen, yaitu Fin Full Master Kode atau FMC, potensi tingkat kemudahan penyusun api, Depth Struktur Kode atau DMC, potensi kemudahan perubahan bahan bakar, Drop Kode atau DC, potensi persaringan asap, Initial Spirit Index atau SISI, kesulitan pengendalian kebakaran, Build Up Index atau BUI, indeks ketersediaan bahan bakaran, Fair Weather Index atau FWI, indeks cuaca kebakaran. Mitigasi banjir bandang. Definisi banjir bandang yaitu debit sungai membesar secara tiba-tiba, berlangsung secara cepat atau kurang dari 6 jam, membawa debris yang berbahaya bagi daerah yang dilewati. Penyebab banjir bandang yang pertama hujan lebat, rusak atau pecahnya tanggul. Banjir bandang sangat merugikan, bahkan korban dan kerusakan lingkungan atau kerugian material yang tinggi. Susah diprediksi kapan terjadinya karena tidak selalu diawali dengan hujan lebat. Kearifan lokal pada beberapa daerah dengan mengamati keadaan sekitar. Peristiwa-peristiwa bencana banjir bandang, yaitu curah hujan tinggi sampai tanggal 13 Juli, total hujan 176 mm, Sungai Masamba Rada dan Rongkang meluap. Pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah air meluap lagi, dan pada jam 1 pas surut. Minggu Utara tanggal 13 Juli 2020. Arus air membawa batang pohon berukuran besar, ranting dan lumpur pada Sidempuan Maret 2017. Di Wasior atau Papua pada Oktober 2010, hujan lebat 179 mm dalam 10 jam, air banjir bercampur lumpur datang dengan cepat, debris yang terbawa air termasuk kayu dengan akar atau kayu lapuk, bukan hasil tebangan tetapi roboh alami. Penentuan kerentanan banjir.
Kerentanan adalah suatu keadaan di mana faktor lingkungan yang menjadikan suatu lokasi mudah mengalami bencana. Ancaman atau hazard dihitung berdasarkan probabilitas, spasial, frekuensi dan kekuatan suatu fenomena alam, dan kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Adapun kesimpulannya yaitu peran penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Teknologi penginderaan jauh sangat diperlukan untuk pemetaan wilayah, termasuk dalam upaya mitigasi. Data penginderaan jauh dan analisis spasial dapat